bisa diartikan pada mesin akan sering sesuatu yang kita pelajari. Nah, ini gambar sebuah mesin. Yang pertama itu ada bearing, terus yang kedua ada poros, yang ketiga ada pegas, yang keempat ada pemindah daya atau power transmission, dan yang terakhir adalah sambungan atau join. Nah, kalau gaya itu, sistem gaya merupakan aksi sebuah benda terhadap benda lain dan umumnya ditentukan oleh titik tangkap besar dan arahnya. Kalau pada gambar paling bawah, sebuah gaya yang mempunyai besar, arah, dan titik tangkap yang sama tertentu, ini digambarkan sebagai sebuah anak panah. Pada gambar pertama, ada titik-titik, terus kemudian ada anak panah, terus kemudian ada titik lagi. Nah, ini semuanya disebut sebagai garis kerja. Kalau panjang anak panah itu makin besar, berarti makin besar gaya yang ditimbulkan. Nah, pada resolusi gaya, kalau resolusi gaya itu berarti ada dua gaya yang bekerja. Ada gaya OF yang kita lihat pada metode menghasilkan resolusi gaya. Ini metode jajar ginjang OF dan OF2. Yang OF1 itu kita mirrorkan atau kita mirrorkan ke arah ke kanan dan OF2 mirrorkan ke arah atas. Nah, ini jadinya seperti ini. Pada titiknya, titik antara mirror F1 aksen dan F2 aksen, itu totalnya ada resultan atau disebut sebagai R. Nah, metode ini untuk jajar ginjang ini dengan cara membentuk bangun jajar ginjang dari dua gaya yang sudah diketahui sebelumnya. Ya, ini garis tengahnya itu merupakan garis gaya R atau resultan. Kalau metode kedua atau metode segitiga. Nah, kalau segitiga ini panjang metode ini atau OF1 dan OF2 ini diartikan bahwa sebelah kiri itu mirip dengan metode jajar ginjang. Tetapi sebelah kanan pada OF2 itu ujungnya kita tarik ke ujung OF1. Nah, ini membentuk suatu garis yang berhubungan. Arah dan besarnya sama. Kalau arahnya menuju arah 320, besarnya ada sama. Misalnya besarnya kita lihat 3 cm. Nah, ini adalah sama. R-nya mana? Resultannya mana? Nah, ini resultannya ditulis dalam bentuk R. Garis tebal pertama. Nah, untuk metode poligon. Nah, ini metode poligon gaya. Yang pertama sebelah kiri itu F1, terus yang kedua F2, yang ketiga adalah F3, terus yang keempat adalah F4. Cara membentuk poligon gaya ini
anak panah pertama, panah F1 pertama, itu ujungnya kita tarik dari ujung anak panah kedua F2. Ini sebelah kanan, F2-nya sebelah kanan. Terus F3-nya kita tarik ke atas menjadi seperti gambar kedua. Terus yang F4-nya kita tarik gambar totalnya menjadi seperti ini. Dan R-nya itu resultannya itu kita tarik garis paling bawah antara bawah F1 sampai ke F4. Garis lurus. Ini adalah garis lurus antara bawah F1 dan ujung F4. Ini adalah bentuk dari R atau resultan. Catatan, untuk penggunaan metode segitiga dan poligon gaya, gaya-gaya yang dipindahkan harus mempunyai besar, arah, dan posisi yang sama dengan sebelum dipindahkan. Terus yang kedua, untuk menghitung besarnya R dapat dilakukan dengan secara grafis dengan skala gaya yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ini bentuk-bentuk dari metode jajan ginjang. Metode yang pertama, yang kedua adalah metode segitiga, terus yang ketiga adalah metode poligon gaya. Kamu mau pilih yang mana? Pilih kalau gaya poligon gaya itu ada 3, ya berarti kamu pada metode 3 yang kamu buat. Untuk metode segitiga poligon gaya ini bisa kamu buat melihat pada metode yang pertama atau metode jajan ginjang atau metode segitiga. Nah, berikutnya komponen. Komponen itu adalah bagian terkecil dari sebuah komponen mesin yang merupakan satu kesatuan. Misalkan torak, blok silinder, katup, pasak, poros, dan sebagainya. Terus yang kedua, unit. Di sini diartikan bahwa kumpulan dari beberapa komponen mesin yang tersusun sehingga menjadi satu bagian mesin. Contohnya itu kopling, kemudian persneleng, kemudian rem, dan sebagainya. Yang ketiga, yang disebut sebagai rakitan atau assembly. Assembly ini kumpulan dari beberapa komponen dan unit mesin sehingga terbentuk suatu alat pakai atau mesin. Contohnya mesin mobil, sepeda motor, atau yang terakhir ada mesin perkakas. Ini bentuk dari assembly ya. Nah, kalau elemen mesin pada fungsinya, yang pertama itu menurut general purpose atau penggunaan secara umum, misalkan pada pegas, murbaut, parak, pasak, ataupun poros. Nah, kalau special purpose, ini penggunaan secara umum, misalkan pada sayap sebuah pesawat, kemudian ada baling-baling kapal, ya dan sebagainya. Nah, beban itu pada intinya beban adalah merupakan muatan yang diterima
oleh suatu struktur atau konstruksi atau komponen yang harus diperhitungkan sehingga sedemikian rupa dapat membentuk suatu struktur, konstruksi, atau komponen tersebut aman. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari sebuah beban, atau dalam bahasa Inggrisnya itu pressure. Nah, ini ada jenis beban. Yang pertama itu adalah beban yang diterima oleh elemen mesin itu sangat beragam. Misalkan pada beban dalam, beban luar, dan beban-beban lainnya. Dan biasanya merupakan gabungan dari bebannya diri sendiri dan beban yang berasal dari luar. Itu yang pertama. Ada yang disebut beban berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu beban konstan atau yang disebut dalam steady load. Terus yang kedua, beban tidak konstan atau yang disebut sebagai unsteady load. Terus yang ketiga, ada beban kejut atau yang disebut sebagai shock load. Terus yang keempat, itu ada beban tumbukan atau impact. Nah, ini adalah beban yang berdasarkan sifatnya. Kemudian beban berdasarkan cara kerja. Nah, kalau cara kerja ini terdapat 5 macam berdasarkan cara kerja. Yang pertama itu gaya aksial atau dalam bahasa Inggris itu force axial. Itu gaya tarik dan gaya tekan yang sama. Yang kedua yang disebut sebagai gaya radial atau force radial. Terus yang ketiga itu adalah gaya geser. Yang keempat itu adalah torsi atau momen puntir. Terus yang kelima itu yang disebut sebagai momen lentur. Momen lentur ini paling banyak digunakan pada beban di elemen mesin. Nanti ada yang disebut sebagai tegangan atau tau. Tau yang kita tulis di sini adalah mirip dengan huruf T, tapi pada sebelah kanan ada tonjolan ke atas, sehingga membentuk sebagai huruf T. Nah, kalau tegangan ini atau dalam bahasa Inggrisnya itu stress, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan luas penampang. Kalau misalkan penampang itu panjangnya 4 cm dan lebarnya misalkan 3 cm. Kalau gaya persatuan luas, gaya itu tidak kita anggap sebagai satu titik saja. Berarti semua gaya pada satuan luas panjang 4 meter dan 3 meter itu sama. Nah, kalau itu tau sama dengan F atau force dibagi oleh A. Ini dalam artian satuannya adalah Newton per milimeter kuadrat. Nah, kalau gaya tadi, ini satuannya adalah Newton. Dan luas penampang itu satuannya adalah milimeter kuadrat.
Yang pertama yang kedua, tegangan tarik atau tegangan akibat gaya tarik. Kalau tegangan geser, yang disebut di sini adalah tegangan akibat gaya geser. Yang ketiga, itu adalah regangan atau strain. Regangan itu adalah ditarik ya, bukan ditekan. Kalau ditekan itu mirip dengan pressure. Kalau ditarik, itu adalah regangan atau strain. Nah, adalah pertambahan panjang suatu struktur atau batang akibat dari sebuah pembebanan. Nah, ini adalah epsilon kayak huruf E, tapi kebalik. Epsilon sama dengan delta L dibagi oleh L. Kalau delta L ini pertambahan panjang dengan satuan milimeter. Dan L adalah panjang mula-mula dalam satuannya milimeter juga. Itu kita bahas rumus dari regangan. Nah, pada regangan itu ada yang disebut sebagai diagram tegangan regangan. Nah, kalau diagram tegangan regangan ini secara umum bisa diartikan hubungan antara tegangan dan regangan dapat dilihat pada diagram tegangan regangan berikut ini. Ini adalah untuk vertikal ada tau dan horizontal itu ada epsilon. Nah, ini bentuk dari untuk OA yang diagram tadi, A-nya di sini adalah bentuk lurus dari sebuah beban yang akan ditarik. Dan AC bentuk lurus dari beban yang akan ditarik kemudian. Dan CD arah bawah ini memuai atau memanjang sehingga pada DE itu regangan yang akan dihasilkan. Kalau EG itu adalah suatu titik putus di antara beban dari E dan G. Nah, itu dari gambar diagram tegangan dan regangan tadi.